Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Apa sih fungsi dari surat lamaran kerja? Surat lamaran kerja adalah media permohonan kerja kepada instansi secara resmi. Ini juga sebagai bukti pengajuan lamaran. Selain itu, surat lamaran berfungsi sebagai media untuk mengenalkan profil diri kepada instansi yang dilamar. Ada beberapa jenis surat lamaran pekerjaan. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama ada surat lamaran kerja tradisional. Ini adalah jenis yang paling umum digunakan pelamar kerja. Selanjutnya ada surat lamaran kerja jaringan. Ini ditujukan berdasarkan rekomendasi pegawai dari perusahaan. Betul, Sarah. Jika kamu menggunakan surat jaringan, pastikan untuk menyebutkan saya sebagai orang yang merekomendasikanmu. Saya pernah melamar dengan surat referral. Saya sebutkan nama pegawai yang memberi informasi lowongan. Itu membantu. Lalu ada surat lamaran kerja terpisah, yang dipisah dari kurikulum vitae atau CV. Saya memilih surat terpisah karena perusahaan meminta itu. Dengan cara ini, CV saya tetap terpisah dan jelas. Terakhir ada surat lamaran kerja gabungan. Ini adalah surat yang digabung dengan CV. Saya menggunakan surat gabungan. Ini praktis. Semua informasi penting terkumpul dalam satu dokumen. Sekarang mari kita membahas struktur surat lamaran pekerjaan. Apa saja ya unsur-unsurnya? Pertama ada tanggal pembuatan surat. Ini penting agar penerima tahu kapan surat dibuat. Kedua, terdapat informasi lampiran dan perihal surat. Ini membantu penerima memahami isi surat. Ketiga, ada keterangan alamat tujuan surat. Pastikan alamatnya jelas agar surat sampai. Selanjutnya ada bagian salam pembuka. Ini adalah cara kita menyapa penerima surat. Setelah itu, kita masuk ke bagian isi surat. Di sini kita menjelaskan maksud dan tujuan kita. Jangan lupa di akhir surat ada salam penutup. Ini sebagai penutup yang sopan. Terakhir, ada kolom tanda tangan beserta nama pengirim. Ini penting untuk menunjukkan siapa yang mengirim. Sekarang, mari kita lihat kaidah kebahasaan surat lamaran kerja. Apa yang harus kita perhatikan? Pertama, gunakan kalimat efektif. Kalimat harus singkat, padat, dan jelas. Dan kedua, pastikan Anda menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan PUEB. Ketiga, ikuti format surat yang standar agar terlihat profesional. Keempat, perhatikan penggunaan tanda baca yang tepat seperti titik, koma, dan titik 2. Saya baru saja mengirim surat lamaran tradisional ke perusahaan A. Saya berharap bisa mendapatkan tanggapan positif. Saya mencantumkan semua informasi penting, seperti pendidikan dan pengalaman kerja. Semoga ini membantu. Saya pernah menggunakan surat jaringan saat melamar di perusahaan B. Teman saya merekomendasikan saya. Dalam surat, saya menyebutkan namanya. Itu memberi saya keunggulan saat proses seleksi. Ketika saya melamar di perusahaan C, saya menggunakan surat referral dari seorang teman. Dia sudah bekerja di sana. Di surat, saya menuliskan bagaimana dia memberitahu saya tentang lowongan itu. Itu sangat membantu. Saya mengirim surat lamaran terpisah untuk posisi di perusahaan D. Mereka meminta agar CV saya terpisah. Saya merasa ini membuat informasi lebih terorganisir. Pihak HRD bisa fokus pada surat dan CV secara terpisah. Ketika melamar di perusahaan E, saya menggunakan surat gabungan. Semua informasi penting ada dalam satu dokumen. Ini memudahkan pihak perusahaan untuk melihat profil saya secara keseluruhan tanpa harus mencari-cari. Dari pengalaman kalian, saya jadi lebih paham pentingnya memilih jenis surat lamaran yang tepat. Terima kasih atas tipsnya. Nah, itu dia informasi tentang surat lamaran kerja. Apakah ada pertanyaan? Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan berbagi. Terima kasih telah belajar bersama saya hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.